Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Silakan duduk, Bu. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya tadi dari dokter disarankan untuk ke poligizi. Boleh saya lihat dulu berkasnya Bu? Oh, boleh. Saya konfirmasi ulang ya Bu. Ini dengan Ibu Lydia ya? Iya. Umurnya 20 tahun, berat badannya 49, tinggi badannya 159 ya Bu? Iya. IMT Ibu masih dalam kategori normal ya, 19,4. Tensinya juga normal, masih 128/80. Keluhan Ibu nyeri di ulu hati, apakah benar Bu? Ada keluhan mual juga. Oke. Baik Bu, perkenalkan saya Nabila sebagai ahli gizi yang akan menangani Ibu di sini, yang akan membantu memberikan solusi terkait diet yang tepat dengan masalah penyakit yang Ibu derita, yaitu penyakit dispepsia. Apakah benar Bu? Betul. Nah, sebelumnya Ibu nggak perlu khawatir karena semua data yang kita lakukan dalam proses konseling gizi ini akan dijaga kerahasiaannya, Bu. Selanjutnya, apakah Ibu berkenan kita akan melakukan konseling gizi selama kurang lebih 15 menit, Bu? Kenan. Oke, baik, Bu. Berikut ini merupakan proses asesmen yang saya lakukan terkait penyakit yang diderita Ibu ini. Dan ini merupakan hasil asesmen yang saya lakukan tadi. Dari hasil asesmen yang saya baca, saya akan memberikan Ibu diagnosis gizi yang pertama dari asupan makanan. Nah, untuk asupan energinya, asupan energi tidak adekuat berkaitan dengan adanya mual yang ditandai dengan rata-rata asupan energi sebesar 1821 atau 88,6% dari kebutuhan seharusnya. Terus asupan lemak Ibu berlebih. Jadi saya buat diagnosisnya kelebihan asupan lemak berkaitan dengan seringnya mengonsumsi makanan berlemak, ditandai dengan rata-rata asupan lemak itu 138,3% dari kebutuhan seharusnya. Sedangkan untuk asupan protein Ibu, dia kurang juga. Jadi diagnosisnya saya buat asupan protein tidak adekuat berkaitan dengan adanya mual yang ditandai dengan asupan protein sebesar 85,2 gram atau bisa juga 82,9% dari kebutuhan seharusnya. Untuk asupan karbohidratnya Ibu juga kurang. Saya diagnosis asupan karbohidrat tidak adekuat berkaitan dengan adanya mual yang ditandai dengan asupan karbohidrat yang kurang dari kebutuhan sebesar 252,3 atau 75,6% dari kebutuhan seharusnya, Bu. Nah, selanjutnya untuk diagnosis perilaku Ibu, rendahnya pengetahuan tentang makanan dan zat gizi berkaitan dengan belum pernahnya mendapat konseling gizi, ditandai dengan pemilihan makanan yang salah seperti sering mengonsumsi makanan yang tidak memenuhi pedoman gizi seimbang, Bu. Maksud dari pedoman gizi seimbang itu gimana ya, Bu? Pedoman gizi seimbang ini adalah langkah pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Pedoman ini tuh diganti dari yang dulunya 4 sehat 5 sempurna jadi pedoman gizi seimbang, Bu. Itu penggunaan garam, gula, minyak itu dibatasi dengan panduan pedoman gizi seimbang dan olahraga secara teratur. Baik, Bu, langkah selanjutnya ada intervensi gizi. Nah, saya akan memberikan Ibu jenis diet lambung. Nah, yang mana tujuan diet ini itu untuk memberikan asupan Ibu sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya
mempertahankan status gizi normal dan mencapai berat badan ideal. Karena tadi kan ibu udah normal berat badannya kan, jadi saya akan membantu ibu mempertahankan status gizi ibu. Yang ketiga itu memberikan makanan dan cairan yang secukupnya yang tidak memberatkan lambung, serta mencegah dan menetralkan sekresi asam lambung yang berlebihan. Yang keempat, memperbaiki kualitas hidup dengan pola makan bergizi seimbang, Bu. Nah, syarat dietnya yang pertama, saya akan memberikan energi diberikan sesuai kebutuhan normal dengan memperhitungkan faktor aktivitas dan faktor stres serta umur, yaitu kebutuhan ibu kan cuma 1821 setelah saya recall kan. Nah, yang seharusnya itu kebutuhan ibu 2054, jadi kan kurang kan, Bu. Nah, untuk protein diberikan 20% dari kebutuhan energi total, yaitu 102,7 gram. Lemak diberikan 15% dari kebutuhan energi total, yaitu 34,2 gram. Karbohidratnya diberikan 65% dari kebutuhan energi total, yaitu 333,7 gram. Cairannya saya berikan cukup, dan makanannya mudah dicerna, porsi kecil dan sering diberikan. Dengan syarat tidak mengandung bahan makanan atau bumbu yang tajam, menghindari makanan yang mengandung gas. Begitu, Bu. Baik, Bu, dari penjelasan saya tadi, apakah Ibu ada pertanyaan? Saya kan tadi dari dokter nih, dari penjelasan dokter itu saya kurang agak paham dengan penyakit yang saya derita itu dispepsia apa gitu kan. Ibu boleh jelasin nggak dispepsia itu apa? Apa itu sama dengan MA? Ya, Bu, boleh. Jadi gini, Bu, dispepsia itu nama lain dari MA. Dispepsia itu bukanlah sebuah penyakit, Bu, tapi dia itu sindrom yang artinya kondisi ini bukan termasuk ke dalam jenis penyakit struktural, melainkan dia sekumpulan gejala atas suatu masalah klinis pada saluran gastrointestinal, yaitu saluran cerna. Nah, sedikit saya memberikan fakta-fakta tentang sindrom dispepsia kepada Ibu. Nah, yang tadi saya jelaskan, sindrom dispepsia itu bukanlah penyakit karena dia itu gejala yang merupakan gejala dari gangguan pencernaan. Dispepsia itu muncul sekresi asam lambung yang meningkat. Terus dispepsia itu muncul karena makan ibu yang tidak teratur, begitu, Bu. Oh, kalau gitu Bu, ada nggak Bu yang Ibu sarankan untuk saya makan, yang untuk Ibu, yang untuk saya hindari atau saya batasi makanannya? Untuk pengaturan makan ibu bisa lihat di sini. Bahan makanan yang saya anjurkan, ibu bisa mengonsumsi sumber karbohidrat kompleks seperti nasi, mie, kentang, roti, biskuit, dan cracker. Sedangkan sumber proteinnya, ibu ambil yang protein rendah lemak seperti ada ikan, ayam tanpa kulit, susu skim, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Untuk sumber lemaknya seperti santan encer, minyak, margarin, dan mentega. Untuk bahan makanan yang dibatasi, untuk sumber karbohidratnya ibu bisa batasi mengonsumsi roti putih, ketan, kue-kue, dan pastries. Untuk sumber protein hewaninya, ibu bisa mengurangi konsumsi daging tanpa lemak itu minimal 1 kali per minggu, ayam 3 kali per minggu, bebek, sarden atau makanan kaleng, dan kuning telur 1 kali per minggu. Sedangkan untuk sumber protein nabatinya, ibu mengurangi mengonsumsi kacang tanah, kacang Bogor itu maksimal 25 gram, Bu. Untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan, untuk sumber protein hewaninya, ibu tidak usah mengonsumsi daging berlemak, jeroan, sosis, daging asap, gaji, otak, kepiting, kerang, keju, susu, full cream. Untuk sumber protein nabatinya, ibu nggak usah mengonsumsi kacang merah, oncom, dan kacang mente. Untuk sayurannya, ibu harus menghindari sayuran yang menimbulkan gas seperti kol, lobak, sawi, nangka muda, dan sayuran mentah. Untuk buah-buahannya, ibu tidak usah makan buah-buahan yang menimbulkan gas seperti durian, nangka, cempedak, nanas, dan buah-buahan yang diawetkan. Untuk bumbu dan lemak, ibu nggak usah mengonsumsi cuka, merica, cabai, acar,
santan kental, dan juga goreng-gorengan. Seperti itu, Ibu. Dan saya juga sudah membuatkan contoh menu sehari untuk Ibu. Di pagi hari, Ibu bisa mengonsumsi nasi tim, telur dadar, sup wortel, dan teh manis encer untuk menambah energi, Bu. Selingan satunya saya kasih biskuit sama susu rendah lemak. Untuk siangnya, Ibu bisa mengonsumsi nasi tim, ikan panggang bumbu tomat, tumis tempe, stuk buncis, dan buahnya pisang. Untuk selingan duanya, Ibu bisa mengonsumsi puding mangga. Untuk malamnya, Ibu bisa memakan nasi tim, semur daging, tim tahu, bening bayam, pepaya. Untuk selingan tiganya, Ibu bisa minum susu rendah lemak. Nah, saya kasih nasi tim karena nasi tim itu dia nasi yang lembek, jadi bagus untuk diolah di pencernaan Ibu. Baik Ibu, apakah ada lagi yang Ibu mau tanyakan? Nggak ada sih, untuk penjelasan dari Ibu cukup jelas sama saya. Baik, kalau gitu saya akan jadwalkan Ibu untuk monitoring 2 minggu lagi ya Bu. Ibu datang nanti 2 minggu lagi, dan kalau misalnya Ibu ada pertanyaan lagi, Ibu bisa menghubungi WhatsApp saya di bawah ini. Dan ini saya kasih untuk Ibu. Silakan Ibu baca-baca. Dan terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan untuk melakukan proses konseling gizi ini. Ya, terima kasih banyak Bu ya atas semua saran-sarannya. Baik Bu, mari saya antar. Iya, Bu.